Legend of Xianwu bab 56 sampai dengan bab 60. Ye Chen kembali ke penginapan, Xiong Er sudah ada di kamar. Semuanya duduk di tempat tidur, dan tempat tidur itu penuh dengan batu roh, masing-masing bersinar. Yo. Melihat ini, Ye Chen duduk dengan sadar di samping tempat tidur. Pria kecil yang gemuk, ada banyak batu roh. Ye Chen berkata, dan dia mengambil beberapa potong di tangannya, dan secara sadar mendorongnya ke dalam pelukannya. Melihat ini, wajah kecil Xiong Er yang tiba-tiba menjadi gelap. Aku pikir keluarga beruangmu sangat kaya. Di sisi lain, Ye Chen harus menggapai dan menghaluskan beberapa batu roh lagi, tetapi Xiong Er sudah bersiap, dan melambaikan tangannya untuk meletakkan tempat tidur batu roh ke dalam tas penyimpanan. Ini hanya apa yang kamu minta dari pamanku yang kedua. Kamu kurang tahu. Xiong Er mengutuk dan mendorong tas penyimpanannya ke selangkangan lagi. Mendengar itu, Ye Chen tidak bisa menahan batuk di ujung hidungnya. Xiong Er benar-benar banyak membantu dalam pelelangan 2 hari ini. Jika tidak, cambuk besi dan metode tongkat tentakel tidak dapat ditembak, dan Xiong Er dapat membantunya, dan itu memindahkannya. Jangan khawatir, aku akan membayar kamu banyak di masa depan. Tentu saja kamu harus membayarnya kembali, kita masih memiliki Yoru. Potong. Ye Chen tidak setuju, lalu bersandar pada Xiong Er, dan mengerutkan kening dan bertanya, saya mendengar bahwa keluarga beruang Anda akan mengumpulkan banyak roh setiap tahun di tambang batu roh alami itu. Apakah itu benar? Mendengar ini, wajah Xiong Er penuh dengan kebencian, jangan menyebutkan tambang batu roh, karena itu, keluarga Xiong saya tidak terlalu bermasalah, dan batu roh yang saya kumpulkan tidak cukup untuk orang-orang di klan. Tidak bisa. Wajah Ye Chen tidak percaya, selain keluarga Qi di Dachu Nanjiang, siapa yang berani macam-macam dengan keluarga beruang Anda? Itu lebih. Xiong Er mengutuk dan menyeringai, keluarga Qi berjarak 5 mil dari gunung untuk mendapat masalah, dan perbaikan biasa itu, masing-masing diberi makan serigala, seperti orang tua di Montenegro yang datang ke pelelangan, juga 3 hari dan 2 hal, mari kita beri lebih banyak. Keluarga beruang saya tidak mampu, jangan berikan lebih sedikit. Serigala jahat gelisah. Jika tidak kakek saya masih hidup, keluarga beruang saya akan dianeksasi. Setiap keluarga memiliki tulisan suci yang sulit dibaca. Ye Chen tidak bisa menahan napas. Jangan melihat pemandangan dangkal keluarga. Ayo perlahan. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, berbalik dan berjalan keluar dari kamar Xiong Er. Kembali di kamarnya, Ye Chen duduk bersila di tempat tidur. Roh suci dipadatkan, dan metode tubuh pemurnian liar segera bekerja. Klik itu. Klik itu. Segera, suara tabrakan kerangka meletus di tubuhnya. Api nyata membungkus tulang meridian di seluruh tubuhnya, dan rasa sakit merobek membuatnya tidak bisa membantu tetapi menggeram, tetapi ia takut mengagetkan Kumaji dan kewalahan olehnya. Turun. 3 jam dari tubuh pemurnian yang tandus, dan kemudian 3 jam dari cairan spiritual memelihara tulang dan tulang, selama 6 jam penuh, ia menghembuskan ludah yang panjang. Budidaya 8 kali lipat Ningki telah sepenuhnya dikonsolidasikan. Ye Chen hanya merasa segar saat dia memutar tubuhnya yang kaku. Segera, dia berbalik dan mengeluarkan klub. Ratusan ribu batu roh. Berpikir tentang harga tembakan klub, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit rasa sakit, tetapi agar bayi harimau memiliki misteri tongkat yang baik, dia pikir itu akan bernilai uang ekstra. Gulungan kuno dari klub tentakel, dengan segel, sedikit rusak olehnya. Dia kemudian dengan hati-hati menyadari misteri klub tentatif oleh cahaya lilin yang samar. Saya tidak tahu, ini sangat bermanfaat baginya. Tongkat seperti senjata, tetapi mereka adalah 2 yang paling sulit untuk diperbaiki. Di antara mereka, susunan tongkat Yan Xuan tidak hanya memperkenalkan misteri tongkat secara detail, tetapi juga menjelaskan banyak metode. Formasi tongkat Tian Yue, dibagi menjadi serangan dan pertahanan, adalah kombinasi serangan dan pertahanan, berlatih sampai akhir, Anda dapat menggunakan bayangan virtual tongkat untuk memainkan formasi, jelas merupakan salah satu dari beberapa misteri dalam misteri tongkat. Ye Chen sedang melihat warna yang berbeda, dan tidak ada bunga putih di setengah juta batu roh secara diam-diam. Setelah beberapa jam pencerahan, ia juga mampu memecahkan misteri yang terkandung di dalam tongkat itu. Walaupun tongkat itu sulit diperbaiki, begitu dibudidayakan sampai akhir, itu sama sekali tidak kalah dengan praktik spiritual apapun. Benar-benar bagus. Berpikir pada dirinya sendiri, dia berguling dan melompat keluar, lalu mengeluarkan tongkat dari tas penyimpanan. Hum. Hum. Segera, suara dengungan terdengar di ruangan itu, dan angin tongkat panjang yang mengenai udara terus berlanjut. Dalam benaknya, metode klub tiangan mengalir, dan dia juga terbenam dalam misteri klub. Saya tidak tahu kapan dia menari lebih cepat dengan tongkat. Tetapi pada saat ini, dengan tubuhnya sebagai pusat, ada hantu tongkat. Meskipun tongkat ini berantakan, jika mereka diamati dengan cermat, mereka jelas mengikuti lintasan menari tongkat. Saya tidak tahu berapa lama, semakin banyak figur tongkat, dan tampaknya formasi tongkat yang lemah telah terbentuk di sekitarnya, seperti topeng gas. Pada titik ini, dia menutup pintu dan menghembuskan napas panjang. Metode misterius tongkat benar-benar tidak sulit untuk diperbaiki secara umum. Ye Chen-fa menemukan latihan tongkat dengan tongkatnya, dan Ye Chen-fa menemukan bahwa para pengikutnya pahit dan tidak dapat dipahami, dan tidak heran jika banyak biksu yang tidak mau memperbaiki tongkat. Namun, setelah beberapa kultivasi, ia bukannya tanpa hasil. Klub tongkat surgawi, kamu dapat menggunakan bayangan tongkat menari untuk membentuk susunan tongkat ofensif dan defensif, maka jika kamu menggunakan pedang, dapatkah kamu juga menggunakan bayangan pedang menari untuk membentuk susunan pedang yang ofensif dan defensif?
Dia duduk di sisi tempat tidur dan merenungkan dengan hati-hati, berharap bahwa kesamaan antara tongkat dan pedang dapat ditemukan di klub tentakel. Jika demikian, dia berpikir bahwa pertahanan dan serangannya akan sangat ditingkatkan. Setelah 1 jam berpikir keras, dia merasa semakin banyak bahwa metode ini layak. Lakukan saja, dia melompat lagi, dan mengeluarkan pedang Xiao yang tajam dengan keras. Pedang keluar, pedang dekat, manuver, split miring, potongan terbalik. Trik yang ia gunakan semuanya didasarkan pada metode klub Tianya, yang tidak cepat dan lambat. Serangkaian gerakan mengikuti serangkaian gerakan, dan alisnya tentang dan mengencang dari waktu ke waktu. Dia menemukan bahwa walaupun tongkat dan pedang memang memiliki beberapa kesamaan, ada juga banyak perbedaan, yang jelas sulit untuk memperbaiki pedang dengan tongkat, dan dia mencari tongkat dan pedang yang bekerja dengan cara yang sama. Kenali formasi pedang Tianjian yang mirip dengan klub Tianying. Ha! Ha! Pedang Xiao terus berbunyi, dan setiap kali dia diayunkan, bayangan pedang muncul. Kecepatan tarian pedangnya juga meningkat dari waktu ke waktu. Bayangan pedang yang berpusat padanya semakin meningkat, tetapi tampaknya tidak teratur. Meskipun hanya memiliki prototipe susunan pedang, kekuatan pertahanan dan serangannya terlalu kuat. Rendah, mudah patah dan diblokir. Menjelang fajar, Ye Chen menutup pedang Xiao. Ha! Napas berlumpur lain dihembuskan, dan dia berbalik dan melompat ke tempat tidur, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, dan menutup matanya dengan lembut, ulangan tongkat dan pedang misteri di benaknya. Jelas bukan masalah siang dan malam untuk menyadari formasi pedang Tianjian dari klub Tianjian. Dia tahu ini dengan sangat baik. Munculnya misteri tidak terjadi dalam semalam. Butuh waktu dan latihan untuk mengasah, seperti pandai besi melemparkan pedang. Dibutuhkan 1000 palu untuk membuat pedang yang baik. Senjata dunia memiliki kelebihannya sendiri, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama. Aku ingin tahu ketika Ye Chen membuka matanya, dan sepertinya ada pencerahan di matanya. Pedang, tombak, dan palu dan kapak memiliki kesamaan. Karena para leluhur dapat memahami klub Tianjian, aku juga dapat mengetahui klub Tianjian. Waktu tidak menjadi masalah. Yang dibutuhkan adalah persepsi. Hari baru akan datang, dan hari terakhir lelang Nether Black Market akan datang. Tampaknya ada lebih banyak orang yang berpartisipasi dalam pelelangan hari ini daripada 2 hari sebelumnya. Kerumunan penuh dengan orang-orang dengan penampilan serius. Hari pertama melelang senjata ajaib, hari kedua melelang metode misterius, dan hari ketiga melelang eliksir. Melihat posturnya, eliksir yang dilelang hari ini luar biasa. Melihat kerumunan, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengerang. Satu kalimat. Tentu saja, keinginan Xiong Eli yang bersemangat tampak seperti darah ayam, mahakarya terakhir hari ini sepertinya akan mengubah pola Dachu di masa depan. Garpu sapi seperti itu. Kau tahu surga. Xiong Er memandang Ye Chen. Omong kosong, Ye Chen mengutuk, alam 6 kali lipat biarawan itu, tetapi alam celestial ini adalah kultivasi tertinggi, dan alam celestial dapat bertahan selama ribuan tahun. Itu benar. Xiong Er muncul secara misterius dan berbisik, apakah kamu tahu apa ramuan dari lelang terakhir di sini? Mendengar itu, Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tianji Dan. Ye Chen membeku. Mendengarkan makna ini dapat membantu orang menerobos ke surga. Aku mendengarnya. Jawaban Xiong Er ambigu. Ada banyak orang di Dachu, dan ada banyak orang yang bekerja di langit, dan tidak ada sedikit orang di puncak langit, dan ada juga banyak bhikhu di surga kuasi. Pada hari itu, jika Anda membiarkan para bhikhu di surga semu untuk mengambilnya, itu mungkin akan membantu mereka untuk naik ke surga. Anda mengatakan bahwa sapi bukan garpu sapi. Mendengar kata-kata Xiong Er, alis Ye Chen tidak bisa menahannya. Jika Jingdan benar-benar memiliki pengaruh yang besar hari itu akan menjadi puncak lelang Nether Black Market hari ini. Bisa dibayangkan bahwa jika seseorang dari faksi menerobos ke alam surga, itu pasti akan mempengaruhi pola Dachu. Kata-kata Xiong Er jelas tidak berlebihan, hanya karena orang-orang yang mengolah hari itu terlalu kuat. Lihat. Pelelangan hari ini benar-benar sangat sengit. Xiong Er melanjutkan, nenek moyang kekuatan besar, termasuk leluhur keluarga Xiong saya, tidak banyak, dan mereka semua ingin menggunakan hari ini untuk tidur. Menerobos ke surga dalam satu gerakan, Anda harus tahu bahwa mereka yang berkultivasi di alam kosong dapat hidup hingga 500 tahun, dan mereka yang berkultivasi di dunia ini dapat hidup hingga usia 1000 tahun, mereka yang akan mati. Tidak gila menjadi gila. Setelah mengatakan itu, Xiong Er juga memberi sinyal kepada Ye Chen untuk melihat banyak kamar elegan di lantai 2 yang mewakili pasukan utama. Lihat, lelang hari ini, tidak ada orang di kamar elegan ini, dan mereka semua bersembunyi di naga Tibet setelah Yirong. Kerumunan di lantai pertama pengadilan. Apa maksudmu? Hubungan Tianji Dan terlalu besar, siapa yang cukup bodoh untuk membiarkan orang melihat siapa yang mengambilnya? Xiong Er berkata, aku berani mengatakan itu, jika hari ini orang tahu bahwa kekuatan yang mengambil Tianji Dan adalah kuil haus darah, setelah pelelangan, orang-orang kuil Bloodthirsty akan dikejar dan dibunuh oleh banyak pasukan, bahkan jika mereka tidak terbunuh, pasukan utama Dachu akan segera bersatu dan mengirim pasukan mereka ke utara untuk menyerang kuil Bloodthirsty. Jika San Zong dan orang-orang dari semua keluarga besar mengambil Tianji Dan, itu akan memiliki konsekuensi yang sama. Jadi, setelah pelelangan hari ini, pasti akan ada pertempuran berdarah di luar pasar gelap. Ye Chen mengerang. Ini teorinya, Xiong Er mengangguk, jadi semua orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan akan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan penampilan dan nafas mereka, karena takut mereka akan dikenali. Apakah Xuanmen melelang Tianji Dan hari itu? Bukankah ini jelas meminta pasukan Dachu untuk bertarung? Aku mulai meragukan motivasi langkah Tian Xuanmen. Orang-orang mau melelang Tianji Dan.
Senang melihat apakah kamu bisa membelinya, jika kamu bisa mengembalikannya dengan aman, dan jika kamu bisa mengambilnya, kamu belum memaksamu untuk membelinya, kan? Melihat situasi ini, orang-orang kuat dari pasukan utama seharusnya disembunyikan dari pasar gelap yang gelap. Ye Chen menyentuh dagunya. Orang-orang kuat yang datang untuk merespons tidak boleh berada dalam minoritas. Kamu belum terlihat bodoh. Apa yang konyol, bukankah kita akan pergi? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, setelah kekuatan besar berebut setelah pelelangan, kebanyakan dari kita akan menjadi makanan meriam. Semua orang akan menangkap Tian Jidan, yang akan merawat kita. Xiong Er tidak menerima begitu saja dan melihat wajah serius Ye Chen. Dia juga menepuk bahu Ye Chen sebagai tanda kelegaan. Anak. Pintu Hidden Dragon Pavilion ditutup saat berbicara. Pada saat ini, para peminum teh dan ipar semuanya duduk di papan, seperti yang dikatakan Xiong Er, kamar-kamar elegan di lantai 2 yang mewakili kekuatan utama kosong, dan tidak ada seorang pun saat ini. Ye Chen melirik kerumunan orang, sebagian besar wajah, kebanyakan setelah Yirong. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik pria tua berambut hitam di sebelahnya, melihat ke atas dan ke bawah, mungkin di sebelahnya ada Zheng Yang Wu Changqing, atau mungkin orang tua ini adalah Heng Yuezong Yu Jianfeng penampilan angin tanpa jejak mengubah penampilan. Bagaimana perasaanku bahwa ada lubang di mana-mana? Ye Chen menghela nafas. Itu masalah untuk yang kuat, kita hanya sedikit udang. Xiong Er bisa melihatnya secara terbuka, dan setelah itu dia masih berbisik, jika keluargaku Xiong dapat mengambilnya, itu yang terbaik. Segera, di peron di depan, Yang Ge perlahan berjalan. Dia melirik lebih dulu sebelum berdehem, lelang, mulai. Kemudian, dia mengeluarkan kotak giok dari lengannya. Meskipun kotak giok disegel, orang-orang yang hadir masih bisa mencium aroma ramuan yang luap dari celah. Zhugudan, kurasa aku tidak perlu memperkenalkan terlalu banyak tentang efek obatnya. Harga dasar 50.000 yuan, dan kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1.000 batu roh setiap kali. Sekarang, pelelangan akan dimulai. 5.000. Begitu kata-kata lama Yang Ge jatuh, seseorang mengangkat tanda di bawah. 60.000. Aku punya 80.000. Segera setelah elisir pertama dikeluarkan, itu menyebabkan penjarahan. Elisir hari ini harus dalam ayunan penuh. Setelah beberapa putaran lelang, Zhuge dan difoto oleh seorang lelaki tua di Xingyi dengan harga 150.000. Setelah keputusan akhir Yang Ge, dia mengeluarkan kotak giok tersegel lagi. 11 Wei dan, harga mulai 50.000 yuan, mulai lelang. 60.000, yang mengejutkan Ye Chen adalah bahwa tawaran pertama ternyata adalah Xiong Er di sebelahnya. Sepasang tangan ini memegang tanda itu dan mengangkatnya tinggi, tetapi tidak peduli seberapa tinggi dia, itu hanya sangat tinggi. Ayahmu tidak mencuci empulurmu. Ye Chen memandang Xiong Er sejenak. Aku menembaknya untuk menantu perempuanku, hehehe. Wow. Kamu punya menantu perempuan, aku belum pernah mendengar kamu mengatakan itu. Ye Chen melihat ke atas dan ke bawah Xiong Er, Xiong yang gemuk, dan bahkan menemukan seorang istri, benar-benar tidak tahu gadis mana dia melengkung. 100.000. Keduanya berbicara, dan harga siswi dan telah dikirim ke tinggi 100.000. 11.000. Xiong Er membanting meja dan melompat, suaranya sangat keras. 15.000. Suara berikutnya langsung membuat ini jengkel. Kamu luar biasa, aku tidak menginginkannya lagi. Xiong Er sangat putus asa sehingga dia ingin terus menawar, tetapi dia sangat pemalu. Mungkin karena keluarga Xiong juga harus menawar pada hari itu, paman keduanya tidak memberinya banyak. Batu roh. Melihat Xiong Er terlihat sedih, Ye Chen merasa sedikit kasihan padanya. Jika dia meminjam 300.000 yuan, Xiong Er tidak akan terlalu pasif. Secara alami, jika Xiong Er gagal mengambil gambar Xiu Erdan, ia secara alami akan memberikan kompensasi kepada Xiong Er. Menyembuhkan Meridian bukan satu-satunya hal yang dapat dilakukan Xiu Dan, ia juga dapat melakukannya. Meridian jauh lebih baik dari itu. Jika kamu tidak bisa mengambilnya, kamu tidak akan bisa mengambilnya. Mencuci meridian-meridianmu telah melindungiku, Ye Chen tertawa. Kamu bisa melakukannya. Itu harus dilakukan. Ye Chen menepuk dadanya, dan bukan tidak mungkin untuk menggunakan tubuh liar untuk orang lain. Di antara keduanya, elisir lain dilelang di bawah ini. Itu adalah ramuan yang membuat wanita awet muda selamanya. Saya pikir semua wanita menawar. Saya tidak pernah berpikir bahwa sekelompok majikan besar dan banyak pria tua yang jahat akan memerah dan lehernya tebal. Secara visual, lebih dari setengah dari kelompok wanita ini mudah dilihat oleh wanita, kata Ye Chen penuh arti. Lelang terus berlanjut. Setiap kali Yang Ge mengeluarkan elisir, itu akan menyebabkan banyak antusiasme di bawah ini, sehingga pavilion naga Tibet yang besar tampaknya lewat. Dengan mundurnya waktu, pelelangan akan segera berakhir. Selama periode ini, Xiong Er menembak lagi dan membeli obat mujarab afrodisiak. Selama periode ini, Ye Chen menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, jadi dia hanya bisa tidur tanpa uang. Sementara itu, ada keajaiban, yang harganya 800.000 yuan, dan akhirnya difoto oleh orang kuat tak dikenal. Tidak sampai malam tiba, pavilion tua mengeluarkan kotak giok yang sunyi dan jelas dari kantong penyimpanan. Mengatakan bahwa kotak giok ini memang cukup berharga, dibuat oleh Ling Yu, penuh kilau dan penuh rune, bahkan ada 3 segel di dalamnya, jadi kamu bisa melihatnya di dalam. Diam-diam berbaring ramuan ungu. Tian Jidan. Ini Tian Dan. Akhirnya, tunggu. Setelah kotak batu giok dikeluarkan, mata semua orang di ruangan itu cerah, dan setiap tubuh duduk lurus, menatap tajam ke kotak batu giok. Nafas banyak orang sudah terengah-engah. Anda harus tahu bahwa ramuan dalam kotak batu giok sangat mungkin merupakan obat mujarab untuk mengubah pola dacu di masa depan. Cepat, ini Tian Jidan.
Di sudut, Xiong Er menatap kotak giok dan mendorong Ye Chen lagi. Kamu di sini. Ye Chen jeli mengangkat kepalanya, terlambat untuk menggosok matanya yang mengantuk, memandangi kotak giok di tangan lama Pavilion Nayang, dan bisa dengan jelas melihat Ling dan ungu di dalam kotak giok. Apakah itu Tianji Dan? Ye Chen menjilat bibirnya. Hebat. Sepertinya tidak sepeser pun dari kami. Aku tidak mampu menjualmu. Dalam sorotan, kotak giok tua berisi veteran yang jidan digantung di udara. Tianji Dan, mungkin mengizinkan orang-orang di surga untuk masuk ke surga. Tentu saja, hanya mungkin apakah Anda dapat masuk ke surga, tergantung pada nasib baik Anda sendiri. Diperkenalkan secara singkat, Yang Ge berkata dengan samar, Tianji Dan, harga cadangan adalah 500.000 yuan, dan kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10.000 batu semangat. Sekarang, lelang akan dimulai. 500.000 batu roh. Dengan harga ini, terlalu banyak orang tidak bisa tidak menelannya tanpa sadar. Jika itu bukan seni bela diri atau keluarga, yang memiliki begitu banyak batu roh, banyak orang telah menyadari bahwa sejak awal, Ji dan tidak memiliki hubungan dengan mereka selama setengah sen, sejak awal hanya harga cadangan ini telah membunuh banyak. 550.000. Namun, masih ada banyak orang yang kaya, dan seseorang akan segera menawar untuk itu, dan tidak perlu memperkenalkan orang itu, karena dia mengejar Yirong, tidak perlu dikatakan bahwa dia memiliki fondasi yang dalam. 600.000. 800.000. 800.000 ingin menembak Tianji Dan. Aku punya 1 juta. 1,1 juta. 1,3 juta. Ketika orang pertama mengajukan penawaran, itu tampaknya telah menyebabkan reaksi berantai. Seluruh pavilion naga Tibet tampaknya telah meledak, dan setiap kali seseorang berteriak meminta harga, semua orang di ruangan itu senang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, harga Tianji Dan meningkat dari harga dasar 500.000 menjadi lebih dari 2 juta. 2 juta batu roh dapat ditumpuk menjadi bukit kecil, kata seseorang, dan dia tidak lupa untuk melihat ke atas, seolah-olah dia bisa melihat gunung batu roh yang dia bayangkan. Tanpa batu roh 8 juta, Anda tidak bisa mengambil kesunyian hari ini, Ye Chen mengerang di sudut. Meskipun para penawar itu mudah ditampung, ia merasa bahwa baik keluarga besar maupun orang-orang kuat dalam seni bela diri belum berpartisipasi dalam pelelangan. Dalam analisis terakhir, mereka adalah kekuatan utama kompetisi. Seperti yang dikatakan Xiong Er, Tianji Dan memiliki hubungan yang sangat kuat, yang cukup untuk membantu satu faksi, dan cukup menyebabkan satu faksi menyebabkan kekacauan. 2,3 juta. 2,5 juta. Di bawah, lelang Tianji Dan masih sengit, dan harganya juga meningkat tajam. Setelah beberapa putaran lelang, kebanyakan orang ditembak mati di pantai. Jutaan batu roh yang mereka banggakan jauh dari cukup di pelelangan ini. Dengan kata lain, Tianji Dan benar-benar pelelangan baru saja dimulai. 5 juta. Tentu saja, ada kekuatan besar dalam kegelapan dan secara langsung menaikkan harganya menjadi 5 juta, tetapi orang-orang yang sudah dengan keras menawar tiba-tiba mati. Kekuatan besar dalam rahasia itu tampaknya sangat transparan. Nilai Tianji Dan terlalu besar. Tidak dapat ditangkap oleh 3 atau 4 juta batu roh. Itu hanya memungkinkan pertempuran yang menentukan untuk datang di muka. Adapun sisi tembakan yang mana, itu tidak boleh. Saya melihat. 5 juta, itu 5 juta. Xiong Er meraih mundur Ye Chen, bersemangat untuk pergi ke surga. Mungkin tawaran itu dibuat oleh keluarga beruangmu, mungkin. Saat dia berkata, tangan Ye Chen juga secara sadar diletakkan di kaki Xiong Er, memegang sepotong lemak, dan kemudian dengan sangat sengit-sengit. Setelah berputar-putar, mungkin Xiong Er begitu bersemangat sehingga dia tidak pernah merasakan sakit. Harga tertinggi 5 juta yuan telah mengalahkan hampir semua orang saat ini. 5,5 juta. Seseorang menaikkan harga di bawah. 6 juta. 6,5 juta. Seperti yang dikatakan Ye Chen, sangat sulit untuk menangkap Tianji, dan tanpa 8 juta batu roh harga telah naik menjadi 6,5 juta, yang sudah melampaui kapasitas das hijia. Jangan tanya. Keluarga besar hampir hilang. Ya, keluargaku Xiong sedang tidak bermain. Xiong Er menggelengkan kepalanya. 6,5 juta, keluarga beruangmu harus membayarnya. Ye Chen tidak bisa menahan kepalanya. Tentu saja saya membayar. Xiong Er tidak menghindarinya. Tetapi itu berarti bahwa harta keluarga Xiong saya hampir dikosongkan. Meskipun Tianji Dan sangat berharga, itu harus dilakukan sesuai kemampuannya. Bahkan jika difoto, itu mungkin tidak aman. Bawa kembali, bahkan jika sabuk pengaman kembali, leluhur saya mungkin merasa sulit untuk menerobos ke dalam keheningan. Apakah orang tua Anda tidak mengatakan itu? Tianji Dan bukan penolong absolut, bisakah Anda maju? Semuanya tidak diketahui, itu masih tergantung pada kekayaan. Berbicara tentang ini, Xiong Er menggelengkan kepalanya tanpa daya, untuk ramuan seperti itu, dia bangkrut. Ini taruhan besar, dan keluarga Xiong saya tidak mampu berjudi. Itu benar, Ye Chen mengerang. Jika dia tidak menyadari nasi teh yang mahal, ayah Xiong Er menganggapnya baik-baik saja. Mereka tidak sanggup membayar taruhan ini. Setelah kalah, konsekuensinya tidak terpikirkan. 7 juta. Lelang Tianji Dan tidak berhenti. Seni bela diri tampaknya terlibat, yang mencerminkan toko Sanzong dan Istana Bloodlust. 7,5 juta. 8 juta. Namun, harga Tianji Dan jelas masih naik, dan itu lebih tinggi dari yang diharapkan. Ye Chen lelang ini akan segera berakhir. Harga Tianji Dan telah naik menjadi hampir 10 juta batu roh. 9,5 juta, tapi masih ada kenaikan harga. Setelah bersembunyi lama di pavilion naga tersembunyi, veteran Yang Ge melihat sekeliling, matanya tajam, dia tampaknya bisa melihat melalui barisan, dan mengabaikan perbaikan santai itu, dan berhenti sedikit untuk beberapa orang. 10 juta.
Segera, sebuah suara datang dari sudut, dan Ye Chen dan Xiong Er tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala mereka, karena orang yang meneriakkan harga adalah lelaki tua berambut hitam yang duduk di kursi di sebelah mereka. Demikian pula, semua orang di aula juga mengarahkan pandangan mereka. Berani menawar 10 juta, ini tidak berarti kekayaan yang dimiliki oleh para bhikkhu dan keluarga, istana haus darah dan 3 kasus, yang berani memberi harga 10 juta. 3 dalam 1 kuil, di sisi mana dia berada. Ye Chen melirik pria tua berambut gelap itu. Dari sudut pandangnya, secara alami ia tidak bisa melihat asal-usul lelaki itu. Satu-satunya hal yang pasti adalah ia termasuk salah satu dari 3 sekte di istana. Dia dan Xiong Er sekarang berharap bahwa lelaki tua berambut gelap di sebelahnya adalah angin Heng Yue Zong Yu Jian Feng. Jika itu yang terjadi, Tianji dan Ruo benar-benar dibawa kembali oleh sabuk pengaman dan tidak dikenali. Heng Yu Zong mungkin dimungkinkan untuk memiliki hari hening. Dengan cara ini, mereka melekat pada Heng Yu Zong, tetapi mereka memegang pohon besar yang tidak akan jatuh selama ribuan tahun. Tapi Xiong Er dan Ye Chen juga tahu bahwa pria tua berambut gelap ini mungkin juga King Yun Zong, Zheng Yang Zong, dan kuil haus darah. Jika demikian, itu bukan hal yang baik untuk Heng Yue Zong mereka. Pria tua dengan rambut hitam menawarkan tawaran 10 juta, yang secara alami menarik perhatian semua orang, dan beberapa pria kuat diam-diam menatapnya. 10 juta batu roh, tapi masih ada kenaikan harga. Suara tua yang memecah keheningan di pavilion naga Tibet. Hanya saja tidak ada yang berbicara lama. Tahun. Dengan tekad akhir yang lelang Tianji dan berakhir, dan lelang 3 tahunan di pasar hitam ke-9 juga berarti bahwa lelang itu telah berakhir. Di bawah, kerumunan masih penuh dengan pikiran. Segera, 2 dan 2 sosok mulai bangkit dan pergi. Tidak sampai lelaki tua berambut hitam di sudut itu berdiri, dia benar-benar menyentuh seluruh pavilion naga tersembunyi. Lebih dari 1 orang diam-diam memandangi lelaki tua berambut gelap itu. Mereka semua ingin mengetahui identitasnya, dan bahkan ingin membunuh lebih banyak orang dan mengambil lebih banyak barang untuk mencuri hari itu. Melihat postur, dia ingin membawa Tianji dan dengan aman. Agak sulit. Melihat sekeliling sosok yang terus pergi, Ye Chen mengerang diam-diam. Pasti ada seseorang di luar untuk menjawabnya. Xiong Er bergumam pelan, aku pikir dia adalah lelaki yang merupakan istana yang haus darah. Dalam kekuatan Chihu yang besar ini, hanya ada 3 istana yang haus darah. Tidak masalah siapa itu, ayo pergi. Keluar dari pavilion naga Tibet, Ye Chen dan Xiong Er secara sadar mengikuti kerumunan dan berjalan keluar. Sini, ambil. Xiong Er menyerahkan mantra 2000 baris kepada Ye Chen, dan berkata, dalam bahaya, pertama-tama gunakan mantra surga, lalu pergilah dengan mantra 1000 kata. Orang-orang kejam itu akan meraih kesunyian. Dan, umumnya, hanya sedikit orang yang merampok kita. Bagaimana perasaanku kalau ada firasat buruk? Ye Chen berkata sambil mengambil ribuan mantra. Tidak apa-apa, ikuti aku, buat kamu tetap aman. Xiong Er, percaya diri, menarik Ye Chen dan berjalan lurus. Di depan, itu adalah pintu keluar dari pasar gelap hantu, dan kerumunan mengalir keluar seperti gelombang. Selain itu, setiap orang yang datang ke Nether Black Market untuk berpartisipasi dalam pelelangan juga memiliki persiapan sendiri, sebagian besar dari mereka menggunakan mantra yang mirip dengan simbol 1000 garis. Begitu mereka keluar dari Nether Black Market, masing-masing berjalan, dan kecepatannya benar-benar tidak tercakup. Benar-benar tidak mengatakan, para bhikkhu tingkat rendah ini kehabisan, dan tidak ada yang salah dengan itu. Ya, Tianji dan telah difilmkan, tetapi semua orang yang kuat ingin mencoba peruntungannya pada saat ini, yang memiliki waktu luang untuk merampok 2 kacang kenari dan jujubes. Pergi. Segera setelah keluar dari Netherworld, Ye Chen dan Xiong Er memposting ribuan baris mantra, dan langsung menuju ke arah Heng Yu Zong. Dengan upaya kungfu, keduanya telah berlari liar lebih dari 10 mil. Dengarkan aku, itu benar. Xiong Er melarikan diri tanpa lupa mengeluarkan kaki ayam dari selangkangannya. Kuharap kau bisa kembali dengan selamat. Ye Chen waspada, memperhatikan dengan seksama. Boom. Bergemuruh. Segera, ada raungan di belakang mereka. Sekilas, mereka melihat puncak bukit runtuh dengan satu telapak tangan. Tidak aktif. Keduanya melirik ke belakang sambil menangkap kecepatan dan arah. Rasa malu ini membuat Ye Chen meriakkan lidahnya. Memalingkan muka, arah pasar gelap hantu, siluet yang berkedip di kekosongan, misteri yang indah, dan kemuliaan langit sangat hidup. Akankah kita pergi dan melihat kesenangannya? Xiong Er melirik Ye Chen. Jangan bicara omong kosong, Ye Chen balas memarahi, itu semua orang kejam yang melakukan rak kering dan kembali menjadi umpan meriam. Aku hanya akan bicara. Boom. Bergemuruh. Begitu kata-kata Xiong Er jatuh, bukit lain di kejauhan runtuh, dan suaranya lebih keras dari sebelumnya. Canggung ketika keduanya terkejut. Karena sekelompok orang jahat bertempur di kekosongan, mereka mendatangi mereka ke arah pertempuran, dan jumlahnya tidak sedikit, terus menghantam, kekosongan terus bergemuruh, dan dimanapun mereka lewat, ada banyak gunung yang runtuh. Darah berceceran dan menutupi bulan yang cerah dengan kerudung berdarah. Aku benar-benar takut dengan apa yang akan terjadi, Xiong Er berteriak, melemparkan kaki ayam itu langsung, dan naik dengan tajam. Ye Chen tidak mundur, meskipun kecepatan Qian Xingfu cepat, tetapi geng orang yang sengit di belakang pertempuran itu kosong. Jika lebih cepat, itu lebih dari 10 kali lebih cepat dari mereka. Jika seseorang benar-benar menatap mereka, maka apakah yang paling omong kosong? Benar saja, dalam sekejap mata, pelangi melewati langit, tubuhnya berdarah, dan posturnya tidak terluka. Cepatlah. Melihat ini, Ye Chen dan Xiong Er berada di tenaga kuda penuh, dan melarikan diri dengan panik. Tempat untuk melarikan diri. Minuman dingin datang dari belakang, dan lebih dari selusin toko saling mengejar.
Awalnya, satu orang memegang pedang pembunuh berwarna ungu, dan satu pedang memotong pedang, membelah kehidupan sebelumnya menjadi dua. Darah menodai langit, tetapi ada tas penyimpanan yang jatuh dari kekosongan, diperintahkan oleh pria itu. Kenapa? Masih mau menelannya sendiri. Senyum itu langsung terdengar, hanya memenggal kepala lelaki itu, dan langsung menjadi sasaran serangan. Ha! Raungan itu histeris, dan lelaki itu kuat, tetapi sulit untuk menghentikan selusin serangan kosong. Boom! Bergemuruh. Tanah ini langsung berantakan. Mari kita lihat Ye Chen dan Xiong Er lagi, karena penyebaran huru-hara, mereka terkejut dan terbang keluar. Xiong Er jatuh ke timur, dan tubuhnya yang gemuk menghancurkan selusin pohon besar sebelum jatuh dengan berat ke tanah. Ye Chen bahkan lebih menyedihkan. Tubuhnya yang terbalik menghancurkan batu menjadi berkeping-keping dan hampir mati di tempat. Ha! Begitu dia bangun, Ye Chen memuntahkan darah. Pertempuran kacau, matanya buram, atau mungkin terlalu jauh, dia tidak dapat menemukan sosok Xiong Er. Sial, teriak Ye Chen, bersembunyi di balik batu yang tersandung, tampak pucat pada kekosongan. Dalam kehampaan itu, lebih dari selusin Belanda kosong menyerang dengan tas penyimpanan. Bukan hanya itu, Su adalah harta di dalam tas penyimpanan yang terlalu luar biasa. Tuhan Pelangi terbang ke segala arah tidak mengatakan apa-apa, mereka semua bergabung dalam pertarungan, perang meningkat, dan pertarungan itu menghancurkan bumi. Itu adalah sekelompok binatang buas. Ye Chen batuk darah lagi, tetapi dia tidak berani berdiri, dan memulihkan lukanya dengan cepat. Ha! Ha! Satu demi satu, bunga-bunga darah mekar dalam kekosongan, huru-hara terlalu ganas, dan dua alam kosong terbunuh dalam huru-hara. Boom! Bergemuruh. Ada ledakan guntur yang konstan di kekosongan, tidak hanya di sini, tetapi juga di arah lain, dan ada perang. Orang-orang yang duduk di pelelangan di pavilion naga Tibet belum lama ini. Panas pertarungan saat ini ada di mana-mana. Itu semua kacau. Nak, apakah kamu masih hidup? Di balik batu, catatan suara yang tergantung di pinggang Ye Chen bersinar, dan suara Xiong Er berdering di dalam. Mendengar suara Xiong Er, Ye Chen menghela nafas lega, dan memberinya pesan untuk membuktikan bahwa Xiong Er masih hidup. Kamu tertegun, hampir membunuhmu, Ye Chen mengutuk catatan itu. Kecelakaan adalah kecelakaan. Xiong Er terbatuk dalam catatan, cepatlah. Kamu seharusnya tidak tinggal lama di sini, kamu pergi ke barat, aku pergi ke timur, mari kita bertemu Heng Yuezong, hati-hati. Kamu sama. Pada pandangan terakhir pada kekosongan, Ye Chen menyeret tubuhnya yang terluka, dan melarikan diri ke arah barat. Pesona 1000 baris kedua ditempatkan di kakinya, dan kecepatannya meningkat tajam. Namun, sepertinya surga tidak mempedulikannya, dia baru saja berlari dalam jarak 3 atau 5 mil, dan dengungan datang dari kehampaan. Ketika Anda memalingkan muka, itu adalah piring gosip. Ini jelas merupakan pembunuh besar. Seluruh tubuh penuh dengan mata yang mempesona. Paksaan yang kuat meliputi satu sisi dunia. Ye Chen, yang baru saja menggunakan pesona garis 1000, telah dihentikan oleh tekanan. Ini pertandingan besar. Ye Chen berdiri dengan kaku, dan berlari ke gunung. Boom. Begitu dia berjalan masuk, ada suara gemuruh di kehampaan, dan tubuh berdarah tersandung di udara kekaisaran. Itu adalah lelaki tua berambut gelap yang memotret Ji, dan pada hari itu, Ye Chen mengenali lelaki itu sekilas, dan tampangnya menjadi bermartabat secara tidak normal. Pria tua berambut hitam memotret Tian Ji, dan harus diikuti oleh banyak pria kuat. Ini bukan kabar baik, yang berarti bahwa gunung-gunung akan segera menjadi medan perang banyak pria kuat. Benar saja, pria tua berambut hitam itu baru saja terbang ke langit penghapusan total, dan di belakangnya, Tian Hoegong mengejar. Hole. Di timur, deru binatang roh mengikuti, dan lebih dari selusin datang untuk mengendalikan binatang. Ha! Di barat, pedang terbang menembus kekosongan, dan sesosok berdiri di setiap pedang terbang, targetnya jelas adalah lelaki tua berambut gelap itu. Boom. Di selatan, awan bergulung dan langit meledak, dan tampaknya ribuan pasukan jatuh. Di utara, ada juga pelangi dewa yang konstan, yang sangat cepat, dengan berbagai kekuatan magis, dan pembunuh mengerikan tergantung di atasnya. Baiklah. Ada banyak orang kuat yang terbunuh di 4 arah timur, barat, selatan, dan utara. Tak perlu dikatakan, mereka semua datang untuk hari yang tenang. Boom. Bergemuruh. Kuartet yang kuat bergegas ke gunung tanpa banyak komentar. Di tempat itu, 2 gunung yang menjulang tinggi runtuh di tempat itu. Ye Chen, yang berada di antara gunung-gunung, ditanam lagi. Brengsek, apa itu tulus? Ye Chen tidak bisa menahan kutuk dari tumpukan kerikil, memarahi pria tua berambut gelap yang melarikan diri ke pegunungan, sehingga ia juga akan menderita bencana. Lepaskan Tian Ji dan Li berteriak dari kehampaan, biarkan Ye Chen jiling bersembunyi di bawah dinding batu. Aku punya kemampuan untuk mengambilnya. Pria tua berambut hitam itu berteriak ke langit, momentum langit memuncak melintasi langit, dan piring gosip di atas kepalanya mekar lagi. Ini adalah orang yang kuat, yang telah mendekati alam sok langit. Jika dia bertarung sendirian, dia tidak takut pada siapapun di sini, tetapi dia tidak menghadapi alam kosong. Jika dia bertarung seperti ini, konsekuensinya tidak sulit untuk dibayangkan. Cari kematian. Orang-orang kuat di segala arah bergerak, dan bayangan pedang, jejak telapak tangan, dan artefak magis disebut di langit. Melihat ini, lelaki tua berambut gelap itu memindahkan piring gosip, dan dengan cepat menjadi besar untuk melindungi dirinya sendiri. Boom. Boom. Kuartet menyerang satu demi satu di papan gosip. Klik. Bang. 2 suara berturut-turut datang, dan piring gosip meledak di tempat, dan pria tua dengan rambut hitam itu juga menderita gigitan punggung, dan tubuhnya menjadi berdarah. Aku akan kembali. Pemabuk itu mengerang, dan lelaki tua dengan rambut hitam menunjuk ke kosongan. Segera, pusaran muncul dan menelannya.
Mau pergi. Seorang lelaki besar yang galak mendengus, menggerakkan pedangnya, memotong pedang sepanjang 5 kaki, dan memotong mundur lelaki tua itu. Lelaki tua berambut hitam itu terluka dan jatuh dari pusaran, sebelum bisa menstabilkan sosoknya, serangan langit sudah tiba. Ah! Raungannya melonjak, dan kata-kata pria tua berambut gelap itu penuh dengan keengganan, tapi dia masih tidak bisa lepas dari akhirnya. Setelah membiarkannya mati, tas penyimpanan yang dibawanya juga pecah, dan isinya berserakan di ruang kosong, masing-masing berkedip dan jatuh. Tian Jidan. Seseorang melihat kotak giok berisi Tian Jidan, dan segera menemukan tangan besarnya. Sebelum pria itu menyentuh kotak batu giok, lengannya terputus oleh seorang pendekar pedang di sisi miring. Kotak giok menjadi hal yang tanpa pamrih, diisi dengan Tian Jidan, yang membuat semua orang gila, huru-hara menjadi sangat sengit, darah dan hujan memenuhi langit, dan yang kuat di alam kosong sering jatuh ke kehampaan, dan berubah menjadi jatuh. Bunga darah. Di bawah, hati Ye Chen berdetak. Mereka semua adalah orang-orang yang kejam di alam kosong. Adegan perang benar-benar mendorong gunung dan memecahkan tanah dalam sekejap, dan Anda dapat menamparnya dengan santai. Anda dapat menghancurkannya dengan kentut. Pada saat ini, cahaya jatuh ke dalam kekosongan, dan melihat lebih dekat adalah pisau besar, yang dimasukkan pada batu di depan Ye Chen dengan noda darah di atasnya, dan itu tampak seperti berada di dalam tas penyimpanan pria tua berambut hitam itu. Pada saat ini, kekosongan adalah pertempuran untuk surga, dan perang itu sengit. Siapa yang peduli dengan harta yang tersebar? Ye Chen melirik dan mengeluarkan pisau besar. Kualitas pedang tidaklah rendah, dan artefak spiritual yang terkumpul di alam kosong secara alami tidak lemah. Ada sebuah pisau yang muncul tanpa menanamkan energi nyata. Kejutan yang menyenangkan. Ye Chen menyeringai, dan mendorong pedangnya ke dalam tas penyimpanan. Namun, pada saat ini, dia melihat sekilas pisau besar, dan itu bertatahkan manik roh seukuran kuku dewasa. Ye Chen melihat lebih dekat dan tampak terpana, karena masih ada elisir setengah ungu di manik-manik roh. Meskipun itu tertutup dalam manik-manik roh, dia masih bisa mencium aroma elisir. Tian Jidan, kata bawah sadar, napas Ye Chen tiba-tiba menjadi tajam, karena dia melihat Tian Jidan di paviliun naga Tibet, dan dia mengenalinya sekilas. Sejenak, dia sepertinya mengerti sesuatu. Yaitu, pria tua berambut hitam itu membagi Tian Jidan menjadi dua, setengahnya disegel dengan manik-manik roh dan bertatah pada pisau ini. Sedangkan untuk setengah lainnya, mungkin hanya pria tua berambut hitam yang tahu, atau dia mungkin pria tua berambut hitam. Mungkin kaki tangannya diambil dengan aman. Ye Chen tidak bisa tidak mengagumi kehati-hatian pria tua dengan rambut hitam. Hanya saja dia tidak pernah berharap bahwa dia masih akan dipandang, sehingga dia akan diblokir di sini, dan dia akan menumpahkan darah di kekosongan. Setengah dari Tian Jidan ada di sini. Apakah ada setengah dari Tian Jidan di dalam kotak batu giok yang mereka raih? Bisik, Ye Chen tidak bisa membantu melihat kekosongan. Orang kuat di langit masih bertarung darah untuk kotak batu giok, dan darah mengalir seperti hujan, dan kadang-kadang ada dunia kosong. Dengan tergesa-gesa menerima pedang, Ye Chen terhuyung ke gunung. Adalah kebaikan Tuhan untuk memiliki setengah dari Tian Jidan, dan dia tidak memiliki ambisi untuk bertarung untuk setengah lainnya. Kepergiannya tidak menarik perhatian banyak lelaki kuat. Kondisi pikiran yang padat adalah semut di mata mereka. Tujuan mereka adalah Tian Jidan. Bahkan jika Ye Chen hamil dengan harta, mereka terlalu malas untuk mengambilnya. Setelah melarikan diri dari gunung, Ye Chen buru-buru mengeluarkan kutukan Tianxing dan menempelkannya di tubuhnya. Boom! Bergemuruh. Tak lama setelah dia pergi, seluruh gunung bergetar dengan raungan, dan puluhan gunung runtuh seketika. Setelah itu, banyak figur Wolverine terbang keluar dari dalam, semuanya berwajah kelabu. Sial, mengapa ada petir 9 hari di kotak giok, kata seorang lelaki tua berdarah dingin. Kotak batu giok itu bukan Tian Jidan sama sekali. Seseorang yang memiliki mata yang buruk sepertinya melihat melalui beberapa petunjuk. Kita semua telah dimainkan, dan Tian Jidan yang asli mungkin telah diusir. Setelah bermain di tengah malam, tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa, Tian Jidan tidak tahu tangan siapapun, sekarang mencarinya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Itu perhitungan yang bagus. Banyak pria kuat mengertakkan gigi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pria tua berambut gelap itu akan mencuri balok dan mengubah pilar, dan mengambil Tian Jidan, tetapi memasukkan mantra guntur 9 hari yang eksplosif. Apa? Setengah lainnya dari Tian Jidan hilang. Pada malam hari, suara dingin terdengar di aula. Inilah yang dikatakan intelijen. 3 tetua diblokir oleh orang-orang di pegunungan, dan semua dewa dihancurkan, dan separuh dari Tian Jidan yang dia bawa juga tidak tahu kemana mereka pergi. Bajingan. Periksa aku, cari seluruh dacu, dan juga menemukan setengah dari Tian Jidan, aku akan membiarkan mereka tahu akhir dari istanaku yang haus darah. Larut malam, Ye Chen menyeret tubuhnya yang memar ke sebuah gua. Cairan spiritual segera dikeluarkan, dan setelah dituangkan dengan ganas, tubuh penyulingan tandus segera beroperasi, memperbaiki patah tulang dan meridian di dalam tubuh. Duduk ini siang dan malam. Hari sudah larut malam keesokan harinya, dan dengan sedikit napas, dia membuka matanya. Pada saat ini, bekas luka di tubuhnya hilang, kulit pucatnya menjadi kemerahan, dan rohnya menyegarkan. Setelah memutar tubuh yang agak kaku, dia mengeluarkan pisau besar itu. Tidak bisa tidak mengatakan bahwa ia memotong manik spiritual bertatahkan, tetapi tidak menghancurkannya. Manik spiritual ini digunakan untuk menyegel setengah dari Tian Jidan. Setelah hancur, butuh waktu lama untuk menyembuhkannya. Harus hilang. Ini benar-benar keberuntungan untuk meninggalkan omong kosong itu. Mata Ye Chen berbinar, menatap setengah Tian Jidan yang tersegel dalam manik-manik roh, napasnya tidak bisa membantu tetapi terengah-engah. Tian Jidan, ini adalah Tian Jidan asli.
Di pelelangan, kekuatan besar berjuang untuk itu, dan bahkan menjual 10 juta dolar setelah pelelangan, kuartet yang kuat berjuang untuk itu lagi, dan banyak yang kuat mati karenanya. Pada saat ini, setengah dari Tianji Dan memegang di tangannya, memberi Ye Chen perasaan yang tidak nyata. Untuk mengetahui nilai Tianji Dan, kemungkinan akan mengubah pola masa depan Dachau Hu. Meskipun Tianji Dan di tangannya hanya setengah, itu sudah cukup untuk mengubah nasib terlalu banyak orang. Bagaimana perasaanku bahwa setengah dari Tianji Dan yang aku pegang terkait dengan masa depan Dachau? Ye Chen bergumam pelan setelah menyentuh dagunya. Ha! Pada saat ini, suara datang dari luar gua, membuatnya buru-buru mengumpulkan Tianji Dan mendekati lubang untuk melihat keluar. Melihat ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Jauh dari gua, samar-samar dia bisa melihat sesosok tubuh yang cantik, menutupi bahu kirinya dengan tangan kanannya, tersandung, dia tidak terluka ringan, dan dia dikejar oleh postur tubuhnya. Wanita itu, perhatikan baik-baik, bukan Jining Suang dari Heng Yuzong.